Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang. Sistem Informasi Manajemen Bab 5, Infrastruktur TI dan Perkembangan Teknologi. Disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan 1. Afifa Taurina NIM B301, Garita Lisa NIM B312, dan Abi Yusuf NIM B315. Pada bab ini, kita akan membahas yang pertama, memahami mengenai infrastruktur TI, yang kedua, komponen infrastruktur TI, yang ketiga, tren platform perangkat keras terkini, yang keempat, tren platform terkini untuk perangkat lunak, dan yang kelima, isu manajemen. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur TI terdiri atas rangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasionalkan keseluruhan perusahaan yang terdiri atas kapabilitas manusia dan teknis. Layanan-layanan ini meliputi menghitung platform yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang terkoordinasi. Layanan penerapan perangkat lunak, layanan manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan untuk komputasi, telekomunikasi, dan layanan manajemen data. Selanjutnya yaitu evolusi infrastruktur TI. Infrastruktur TI dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari proses evolusi selama 50 tahun dalam platform komputer. Terdapat 5 tahap dalam evolusi ini yang berbeda mengenai daya dan elemen infrastruktur. Yang pertama, mainframe umum, komputer pribadi, jaringan klien atau server, komputer perusahaan, dan yang terakhir, komputer cloud dan mobile. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen infrastruktur. Komponen infrastruktur terdiri dari platform perangkat keras komputer, aplikasi perangkat lunak perusahaan, pengelolaan dan penyimpanan data, platform jaringan atau telekomunikasi, platform internet, dan jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Kesimpulan, infrastruktur TI didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan layanan atau service. Tren platform perangkat keras masa kini. Melonjaknya kemampuan perangkat keras dan jaringan komputer telah mengubah secara drastis bagaimana organisasi bisnis mengatur daya komputasi, menempatkan lebih banyak kekuatan pada jaringan dan perangkat telepon genggam. 8 tren perangkat keras, yang pertama platform digital mobile, yang kedua konsumerisasi dari IT dan Boyet, yang ketiga jaringan komputasi, virtualisasi, cloud computing, green computing, yang ketujuh prosesor hemat energi dengan kinerja prima, dan yang terakhir komputasi otomatis. Penjelasan 2 tren perangkat keras. Yang pertama, mobile digital platform. HP dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan, sebagai contoh PT Tiki, PT JNE, dan yang menyediakan fitur tracking untuk mobile mode dengan tujuan mempermudah konsumen untuk melacak barang yang mereka kirim. Yang kedua, grid computing atau komputasi jaringan. Komputasi jaringan melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berbeda pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengombinasikan seluruh daya komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan. Tren platform terkini untuk perangkat lunak. Yang pertama ada Linux dan perangkat lunak OpenSUSE. Maksud dari perangkat lunak OpenSUSE yang dibuat programmer itu gratis seperti Linux, di mana dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh pengguna tanpa lisensi tambahan. Keuntungannya bagi pengguna di perusahaan adalah mendukung untuk pengurangan biaya, kendalaan dan ketahanan, dan integrasi. Yang kedua ada Java dan Ajak Java. Java dan Ajak Java adalah sistem operasi dan bahasa pemrograman yang tidak terpengaruh piranti keras dan merupakan yang
terbaik dalam lingkungan pemrograman interaktif untuk web. Sedangkan Ajax merupakan teknik pengembangan web yang lain untuk membuat aplikasi web interaktif yang tujuannya mengurangi ketidaknyamanan. Yang ketiga, perangkat lunak, tenaga kerja, dan layanan awan atau cloud service. Perangkat lunak tenaga kerja memungkinkan perusahaan untuk melakukan kontrak pengembangan perangkat lunak untuk pemeliharaan program warisan yang ada untuk perusahaan luar. Data dan perangkat lunak berbasis awan menggunakan host pada server yang kuat di pusat data besar dan dapat diakses dengan koneksi internet dan standar web browser. Software as a Service (SaaS) adalah layanan untuk menyampaikan dan menyediakan akses ke. Yang terakhir ada isu manajemen. Perubahan platform dan infrastruktur, pengelolaan dan pengetahuan infrastruktur, serta melakukan investasi secara bijak pedoman dalam memberikan solusi meliputi penggunaan modal, kekuatan kompetitif untuk menentukan seberapa besar anggaran yang perlu dikeluarkan untuk infrastruktur teknologi informasi. Mengapa isu manajemen itu penting? Karena bisa membantu meningkatkan profit dan bisnis organisasi karena kemampuan memindai, mengidentifikasi dan memonitori isu yang muncul dan publik yang terlibat di dalam isu. Data yang terkumpul bisa membuat strategi pemasaran yang dikembangkan oleh organisasi sehingga lebih tepat sasaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.